di balik kehidupan yang bahagia yang mungkin dia mau tampilkan sisi baik dari kehidupannya, ternyata ini seorang anak perempuan berusia 12 tahun menyiarkan langsung proses bunuh dirinya lewat media sosial Facebook. Ya, episode Popcorn kali ini kita akan berbeda. Kita pakai bajunya yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Karena apa, Beb? Karena kali ini kita bakal ngebahas kematian-kematian unik yang terjadi di sekitar kita, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan juga fenomena bunuh diri. Benar. Yang pernah tayang di live streaming di media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Ya, jadi kali ini kita akan ngupas salah seorang dari luar negeri ya. Dulu kita akan membahas. Nah, ini seorang yang bernama Catherine Nicole Davis. Seperti cewek ya, Mbak? Iya. Dan tragisnya ini masih kecil. Nah, kita akan ngupas lah kenapa sampai dia melakukan aksi bunuh diri ini. Nah, mungkin saya akan bacakan atau apa membacakan? Baca. Nah, ini seorang anak perempuan berusia 12 tahun menyiarkan langsung proses bunuh dirinya lewat media sosial Facebook. Nah, kejadian itu sekitar 30 Desember 2016 silam, tahun yang lalu ya. Si Catherine Nicole Davis ini berasal dari Cedartown, Georgia, Amerika Serikat. Nah, ini dalam siaran itu mengatakan anggota keluarganya sudah berulang-ulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap dia. Nah, setelah menjelaskan nasib buruknya, si Catherine ini tuh ternyata akhirnya jadi gantung diri. Nah, kita akan membahas kenapa prosesnya sampai diketahui dia gantung diri ya. Ada beberapa video-video yang akan memperlihatkan Catherine itu putus asa, nekat mengakhiri hidupnya sendiri di halaman kediamannya sendiri. Ini semua udah tersebar di media sosial juga, dan polisi juga nggak bisa ya untuk meredam semua itu karena kan kalau udah masuk beritanya di online itu tidak mungkin tidak mungkin terhapuskan juga. Ya, waktu kejadian itu para medis tuh bergegas untuk ke rumah si Catherine. Tapi namun dia dinyatakan meninggal dunia ketika tiba di ruang UGD di Polk Medical Center. Jadi dia itu nggak meninggalnya saat kejadian proses yang live stream, tapi pas dibawa ke UGD berarti ya. Si Davis ini adalah seorang blogger tuh aktif di situs media sosial. Tapi blogernya dia itu berisi tentang dia nyanyinya. Maksudnya Facebooknya ya? Iya, Facebooknya ya. Dia ngurus kedua adiknya. Terus banyak lah kegiatan-kegiatan dia bercerita filosofi spiritual. Jadi benar-benar ini seorang anak yang baik-baik saja kalau dilihat dari sosial media, karena dia gimana cara dia ngurusin adik-adiknya juga, wawasan rinci tentang pengalaman hidup yang ada di dia. Maksudnya nggak kepikir. Intinya hal wajarnya umur 12 tahun. Anak umur 12 tahun mungkin dia dengan perkembangannya dia merasa kalau orang netizen melihat itu suatu kebahagiaan yang dia dapat sebenarnya, tapi ternyata di balik kehidupan yang bahagia yang mungkin dia mau tampilkan sisi baik dari kehidupannya, ternyata dia itu dia merasakan bahwa ketidakadilan yang dia rasakan. Mungkin ya kalau aku bisa menjadi dia tuh, aku merasa dia tuh merasa tidak adil karena ayah tirinya itu pacar ibunya ya, entah itu sudah menikah atau belum, tapi dia memukuli dia, ibunya juga memukuli dia, bahkan kalau adiknya jatuh, semua dilimpahkan kepada dia kesalahan. Jadi dia dipukul sampai biru babak belur gitu. Jadi mungkin ada suatu kesakitan tersendiri yang dia rasakan. Akhirnya mungkin dari situ kayak ada juga kejadian di mana ibunya itu dipukulin, dianya juga ibunya memukuli dia, dan kejadian pakai itu sabuk terus mukuli sampai nangis-nangis. Ayah tirinya memperkosa di depan ibunya sendiri, dan itu mungkin kejadian saat itu mungkin dia merasa tertekan dan mungkin sakit hati sekali kan. Tapi kalau mau bahas itu aku bingung sama ibunya satu. Iya. Dan juga kayak kalau bilang papa tirinya, kenapa selalu sosok papa tiri itu muncul yang seperti itu gitu. Makanya semua papa tiri ke bawah bahwa kita ini jelek, bahwa kita ini ada niat busuknya. Nah, mungkin ini kejadian dari beberapa orang saja, tapi ini kita kan lagi mengangkatnya memang si Davis ini
ternyata dari sisi yang baiknya dia diperlakukan seperti itu. Banyak juga orang-orang yang memperlakukan anaknya bahkan oke lah dengan ayah tirinya, tapi ibu kandungnya kenapa dia memperlakukan gitu, padahal itu anak kandungnya, tapi dia memperlakukan ya menurut Davis mungkin dia tidak adil, makanya dia merasa entah dia sakit hati, entah dia merasa kecewa kan, atau 12 tahun digituin. Ya pasti ada apa mungkin luka-luka batin yang dia rasakan, tapi dia nggak bisa menyampaikan di kehidupan nyata. Dan padahal dia tuh cerita kalau dia di sekolah tuh dia lagi pengalamannya di sekolah juga happy ya, mungkin dia menceritakan dia ya gimana anak usia 12 tahun lah, tapi ternyata dia tuh banyak dibully oleh teman-temannya sendiri. Nah mungkin dari satu kejadian, dua kejadian yang mungkin sebelumnya orang tuanya juga sudah berpisah. Aku nggak pernah bilang kalau orang berpisah atau bercerai itu selalu anaknya bakal buruk, tidak. Tapi mungkin ada beberapa treatment yang anak itu tidak bisa dapatkan dan terus berlanjut ketika dia mendapatkan ibunya ya, orang tuanya mendapatkan pasangan baru tapi nggak di treatment gitu anaknya. Makanya mungkin banyak kepahitan yang dia rasakan, akhirnya sampai di suatu titik perkataan ayah tirinya ini. Mungkin karena kan dia sudah karena saking sakit hatinya dia udah beberapa kali ternyata melakukan bunuh diri, minum obat sampai overdosis. Pikirannya mungkin si Davis ini kan masih 12 tahun. Itu pikiran anak kecil banget yang ketika dia minum obat overdosis dan dia harus meninggal. Ternyata mungkin Tuhan masih sayang dia. Dia nggak masih selamat. Masih selamat. Dia dibawa UGD ya. Dibawa UGD. Terus dia coba lagi bunuh diri dengan pakai pisau di nadinya, kayak mungkin dia juga menonton film-film ya. Anak kecil kan apa yang cari mungkin di internet atau yang terlihat di film kan paling gampang kan obat sama garis gitu. Jadi mungkin dia coba untuk bunuh diri pakai pisau juga, ternyata nggak meninggal juga. Nah mungkin dari satu situasi dia juga cari di blogger ya, kalau nggak salah di blogger dia sempat bertanya kayak gimana sih cara mati yang tidak menyakitkan. Bayangkan itu untuk usia 12 tahun bertanya seperti itu tuh hal yang sebenarnya itu sudah yang tidak normal. Karena mungkin secara psikologi anak ini sudah ya terganggu, sudah luka, terluka, tersiksa setiap hari. Jadi mungkin orang tua di luar sana kita nggak tahu apa yang anak itu rasakan kan, karena ini usia 12 tahun adalah usia yang rawan. Biasanya kan sosok anak begitu kan membutuhkan seorang papa atau seorang mama yang dia bisa curhat, setidaknya salah satu aja misalkan, atau pamannya atau apanya. Ternyata dia itu nggak ada satupun yang dia bisa curhat. Nah tapi ngomong-ngomong paman, nah ternyata netizen waktu mau sinkronkan cerita si Davis ini sama salah satu blog, ada salah satu blog yang dia luncurkan juga namanya It's Dolly. Ternyata itu semuanya itu kayak ada kemiripan. Enggak, jadi awalnya It's Dolly itu dia cerita tapi semua orang nggak ngeh. Iya betul. Tapi mungkin bagi orang yang teman dekat atau siapa netizen yang akhirnya ngeh, ini kok sepertinya personality sama, akhirnya dicari tahu ternyata yang di Facebook yang begitu kelihatan ceria, kelihatan teman-temannya adiknya, bahkan dia yang nyanyi apa video yang lucu-lucu, ternyata di blog yang blogger yang namanya It's Dolly itu sangat 180 derajat beda gitu. Tersiksanya dia cerita dilecehin, pelecehan seksual, nanti dipukulin dan lain-lain, semua bahkan cerita itu. Bahkan sama pamannya juga diperkosa. Di blog itu. Nah mungkin karena kejadian yang sehari-hari yang orang lihat, dia maunya terlihat baik, tapi dia hanya bisa menuangkan isi. Dia nggak punya teman curhat karena kan dibully di sekolahnya. Mungkin teman dia nggak punya, dia harus mengurus adik-adiknya, melihat perlakuan orang tua dan orang tua tirinya. Jadi mungkin hal itu yang akhirnya dia membuka suatu blog itu untuk curhat, menceritakannya isi hatinya. Satu ketika ayah tirinya mungkin karena bolak-balik bunuh diri, mencoba membunuh diri tapi nggak berhasil. Mereka marah. Orang tuanya, ibunya kesel, bapak tirinya kesel dan akhirnya bapak tirinya melontarkan kata-kata, ya sudah, kamu lebih baik mati, bunuh diri aja, digantung di pohon halaman belakang di pohon. Dari kondisi yang sangat depresi dan secara psikis itu benar-benar butuh bantuan, tapi ternyata yang ada adalah kata-kata, seperti kata-kata lampiasan aja. Sebenarnya nggak ada maksud untuk dia suruh bunuh diri, cuman karena
ayah tirinya emosi gara-gara kenapa dia sering bunuh diri, pasti kan begitu. Tapi itu berarti ayah tirinya yang menurut saya sih bodoh. Dia yang melecehkan, dia yang kasar sama dia, tanya. Tapi orang berkata-kata kasar itu tidak pernah mikir. Nah. Biasanya orang berkata-kata kasar itu mikirnya belakangan. Akhirnya ya dia dengan kata-kata yang sudah bunuh diri aja di belakang halaman rumah, di pohon. Ya mungkin mungkin itu cara yang benar, cara yang tepat, cara yang nggak menyakitkan dan yang nggak membuat orang lain tersiksa. Kadang karena orang lain aja yang dewasa saja berpikir kata-kata kasar atau kata-kata apengannya yang secara verbal ya, maksudnya tidak secara langsung aja bisa membuat psikolog, oh iya ya mungkin aku ini orang yang nggak berguna. Orang tua itu kadang tidak pernah berpikir bahwa kata-kata kasar itu melukai batin dari anak kecil, karena anak kecil tuh nggak bisa ngomong, dia hanya aku sakit hati, pokoknya aku ngerasa diriku nih sakit. Mereka itu butuh penerimaan dan mereka itu merasa sakit. Mereka merasa sakit dan mereka butuh diobati, tapi nggak ada obatnya karena orang tuanya terus memperlakukan kasar dengan perkataan ya. Dari perkataan itu memang benar sih, kayak aku pun ke anak atau orang tua aku pun ke aku atau orang tua ke kita dulu kata-kata kasar, tapi setidaknya mereka menjaga sikap dalam diri sebagai orang tua. Dan juga misalkan saat aku marahin anakku, aku kadang-kadang kataku kasar atau apa, tapi kan ada seorang sisi beb yang menjagai. Dan yang memang lebih tragisnya adalah dia memviralkan ini tuh di sosial media Facebook. Jadi secara live streaming ya, di Facebook. Prosesnya. Tapi kalau kita lihat foto muka anaknya ini, sebenarnya dia cantik banget, tapi kelihatan dewasa dan padahal 12 tahun. Iya, jadi kayak kalau aku lihatnya memang kayak beban siksaannya itu. Kalau bule kan memang lebih mature dari kita, tapi ini ya beda kayaknya. Beda. Jadi sebenarnya cantik, tapi kayak beban. Gimana sih itu berat ya? Karena kan dia dewasa, beban karena mungkin kalau orang itu punya sakit hati atau punya kepahitan atau terluka secara kita di dalam hati kita terluka, pasti akan muncul dari mukanya juga akan kelihatan tua. Mungkin bukan karena tua karena ini, tapi ini tuanya bener-bener mature-nya yang terluka. Tenang ya, kayak aku lihat ya dari sisi foto dalam arti ini kan proses mau ingin bunuh diri ya. Bunuh diri tapi kelihatan kayak aku lagi kayak vlog biasa gitu. Akhirnya live streaming selama 20 menit di halaman belakang rumahnya, gantung pohon. Untungnya ada netizen yang aware, lari dan mungkin kenalin dia kali mungkin ya, tahu lokasinya lokasi juga. Dan ngerti tentang dia, akhirnya aware tuh diangkat dibawa ke hospital, tapi di UGD dia udah nggak terselamatkan. Selama 20 menit prosesnya itu berarti dia sebenarnya anak ini secara mental fisik itu sangat kuat. Dia udah mencoba 2 kali dengan minum obat yang overdosis, terus kores nadi juga, terus dia gantung di pohon juga 20 menit, dia masih hidup sebenarnya kan. Ya kalau aku lihat tuh 20 menit tuh mungkin Tuhan juga ngomong masih kasih kesempatan, tapi mungkin ya udah dia juga udah pasrah ya. Kalau kejadian live stream ini pasti kan pemerintah atau government di sana kan pasti nutupin semua tuh. Nah, itu terjadi di tanggal 30 Desember 2016. Nah, ternyata selang beberapa minggu ya, mungkin sekitar 2 minggu itu pada tanggal 12 Januari 2017 itu baru diketahui, banyak netizen akhirnya mencocokkan bahwa Isdoli itu adalah Davis. Kejadian yang dia cerita tentang penganiayaan, tentang pelecehan, tentang pemukulan, pokoknya kekerasan secara fisik atau verbal sekalipun itu diceritakan Isdoli, ya itu dia. Tapi memang polisi pengen menghapus semua supaya tidak mempengaruhi anak-anak yang lainnya, karena kan aku mengikuti kan. Ya, akhirnya netizen menganggap diri kita itu juga Isdoli, gini dia cerita mau begini yang bersangkutan ini harus ditelusuri. Ya, jadi ini tuh sangat membantu pihak kepolisian untuk menelusuri. Mungkin dari situ juga kita bisa melihat bahwa orang tua ke anak ke orang tua. Jadi sebenarnya itu psikolog anak itu sangat pengaruh dari apa yang orang tua lakukan juga. Meskipun orang tua melakukan demi kebaikan, tapi kebaikan itu kan tetap harus ada batasan dan pengertian.
ketika kekerasan atau pengajaran yang dilakukan orang tua itu tidak ada salahnya sebenarnya. Karena ketika itu tergores sedikit itu nggak apa-apa, tapi ternyata sudah ada luka. Nah, bekas itu tidak akan pernah hilang sampai akhirnya dipulihkan. Mungkin nggak memukul ya, kita nggak membahas konteks memukul, karena kalau memukul itu udah pasti itu udah fisik ya, udah salah total. Yang dipersalahkan ya tetap balik lagi ke orang tua, karena ketika masih kecil memang tugas kita adalah menuntun mereka, tugas kita merawat mereka, mendidik mereka, membuat mereka. Dididik itu bukan berarti menyakiti. Orang tua harus bertanggung jawab atas semua buat anak-anaknya. Lebih baik kita sharing banyak. Nah, tapi kalau dari sisi aku pengen kasih tahu untuk kalau yang ini kan 12 tahun, kalau yang untuk remaja, kita itu harus kuat mental. Kalau kelihatannya sekarang paling susah, kelihatan kita yang paling tersiksa, belum tentu. Nanti kita udah 30 tahun, nanti akan menghadapi hal yang lebih susah lagi. Apalagi kehidupan di sini itu sangat keras. Jadi jangan sedikit-sedikit terluka, jangan sedikit-sedikit give up. Lebih baik kita curah sama teman kita atau orang tua kita. Atau nanti suatu hari kalau kayak saya udah punya pasangan, kita curah sama pasangan. Bahkan saya udah sebesar ini aja masih merasa kadang-kadang gak kuat ini masih bisa cerita sama pasangan kita. Berarti kita bisa cerita sama orang yang kita percaya sama Tuhan. Gitu aja. Sebenarnya hidup itu adalah pilihan, dan kalau kejadian terburuk pun itu pilihan, keputusan terburuk itu adalah pilihan. Nggak ada, bahkan Tuhan pun nggak akan pernah memberikan kita kematian, tidak akan memberikan kita duka-duka yang sampai kita nggak bisa lewatin. Tapi semua itu adalah pilihan kita. Ketika kita memilih lebih baik, akan terjadi lebih baik. Kalau kita memilih jalan yang salah, terjadinya seperti itu, bunuh diri. Makanya kita harus memilih pilihan yang benar. Oke, episode kali ini Popcorn kita udah sempat bahas fenomena-fenomena yang bunuh diri di media sosial seperti di Facebook, seperti cerita Davis. Ya semoga kedepannya nggak ada kejadian seperti itu lagi. So kali ini kita sekian aja. Jadi thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.